Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali dari nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Ya, Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat menuntut ilmu. Maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara kita beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas sebuah kitab yang sangat mulia, yang sangat agung, kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, pengingat tentang keadaan-keadaan orang yang meninggal dan segala permasalahan yang berkaitan dengan akhirat, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan kemarin muqaddimah, dan kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang pertama dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babun an-nahyu an tamannil maut wa du'a'i bihi li dhurrin nazala fil mali wal jasad. Kita ulangi, babun an-nahyu an tamannil maut wa du'a'i bihi li dhurrin nazala fil mali wal jasad. Bab larangan untuk mengharapkan kematian dan berdoa meminta kematian karena sebab ujian atau musibah yang menimpa harta atau dirinya. Intinya menimpa masalah duniawinya. Beliau membawakan sebuah dalil, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena sebab musibah yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau dia memang harus melakukan hal tersebut, maka hendaknya dia mengatakan suatu doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu adalah kebaikan bagiku, dan wafatkanlah aku jikalau wafat itu adalah kebaikan bagiku. Maka dalam hadis ini terdapat larangan dari Nabi SAW untuk meminta kematian secara langsung. Akan tapi kita dianjurkan untuk berdoa dengan cara yang lain, yaitu kita pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kita akan mati di hari tertentu, di jam tertentu, maka kita akan mati dalam waktu tersebut. Tidak mungkin akan meleset, tidak mungkin akan maju ataupun mundur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau telah datang waktu kematian mereka, ajal mereka, niscaya mereka tidak akan bisa mengundurnya atau memajukannya. Kalau hari H, ya hari H. Gak bisa dia minta H-1, pengen mati H-1, atau pengen mati H-10, gak bisa.
atau dimajukan atau diundurkan. H+1, H+100 nggak bisa. Ketika Allah menetapkan kita mati hari H, maka pasti Allah akan mencabut nyawa kita pada hari tersebut. Kemudian beliau juga membawakan lagi sebuah dalil yang lain dari sahabat yang sama, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, dan janganlah dia berdoa minta kematian sebelum kematian itu mendatanginya. Karena jika salah seorang di antara kalian itu mati, maka terputuslah seluruh amalannya. Dan sungguhnya seorang mukmin itu tidak akan bertambah umurnya kecuali dengan kebaikan. Ya. Jadi jangan kita meminta untuk dipercepat kematian kita, jangan. Ya, tapi kita pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Dia tidak bisa lagi melakukan ibadah, dia tidak bisa lagi sholat, ya, dia tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi silaturahim atau birrul walidain dan sebagainya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Hanya ada 3 perkara yang bisa menjadi pahala jariah bagi seorang yang telah meninggal. Apa yang pertama? Al-ilmu yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat, atau awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya, atau juga apa lagi satunya itu? Atau yang keras siapa? Shadaqatin jariyah, ya, shadaqatin jariyah, atau sedekah jariyah. Jadi, maka ada 3 perkara yang akan senantiasa mengalir pahalanya ketika seorang itu telah meninggal. Ya, makanya jangan kita mengharapkan kematian, karena bisa jadi dengan kita hidup kita masih diberi kesempatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyak amal, atau juga kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Beliau juga membawakan lagi hadis yang berikutnya tentang masalah yang sama. Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan wa imma musian fala'allahu ayyasta'tiba. Janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jikalau dia orang yang baik, maka barangkali saja dia bisa menambahkan umurnya dengan kebaikan. Dan jikalau dia orang yang buruk, maka barangkali dia bisa meminta taubat, masih bisa meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada satu hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannawul maut fa inna haulal matla'i syadidun wa inna minas sa'adah ayyatula umrul abdi hatta yarzuqahullahul inabah. Ya. Janganlah kalian mengharapkan kematian, karena sesungguhnya dahsyatnya awal kematian itu sangat berat, sangat besar. Dan sesungguhnya di antara bentuk kebahagiaan adalah panjangnya umur seorang hamba sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya taubat, al-inabah. Maka itulah, ya, bentuk kebahagiaan seorang hamba ketika dia umurnya panjang dan dia bagus amalannya. Man tala umruhu wa husuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya, maka itulah sebaik-baik orang seorang hamba. Ya, maka dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan semua, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya wajibnya bersabar
atas musibah yang menimpa kita. Maka di antara sifat seorang mukmin yang sejati adalah dia bersabar ketika ada musibah yang menimpa dirinya. Karena dia telah mengetahui bahwasanya seluruh musibah, seluruh ujian yang menimpa dirinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka dia akan tenang. Dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan gelisah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian, yang menimpa di muka bumi atau dalam diri kalian, melainkan semuanya itu telah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menulis, mencatat takdir-takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Maka ketika seorang beriman itu telah memahami hadis ini, dia akan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan hakikatnya ujian itu bukan semata-mata sebuah kesulitan, bukan. Ujian itu juga merupakan salah satu bentuk ladang pahala yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika seorang itu bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka Allah akan ganjar dengan pahala. Dan pahala orang yang bersabar itu sangat besar, tidak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang bersabar itu mereka akan dibalas, mereka akan diganjar, akan diberi pahala dengan pahala yang tidak terbatas. Maka salah ketika orang-orang itu mendapatkan musibah atau ujian lalu mereka meyakini bahwasanya urusan mereka akan selesai dengan cara mati. Mereka meyakini dengan kematian maka seluruh kesulitan hidup, kesulitan dunia akan berakhir. Tidak. Justru dengan dia bunuh diri misalnya, justru itu akan menambah masalah yang baru, masalah yang lebih berat daripada yang ada di dunia. Bahkan diancam orang yang bunuh diri, dia akan diadab di akhirat dengan sesuatu yang dia bunuh diri dengannya. Ketika seorang bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke laut, maka dia akan diadab dengan yang seperti itu. Jika seorang bunuh diri dengan cara minum racun, maka dia akan diadab di akhirat dengan cara seperti itu. Dan tentu adab di akhirat itu lebih besar, lebih berat daripada adab di akhirat di dunia. Lebih pedih siksaannya. Karena mereka adalah orang-orang yang jahil. Mereka orang-orang yang tidak mengetahui apa hakikat kehidupan dunia. Ketika seorang itu tahu apa hakikat kehidupan dunia, maka dia akan bersabar. Ketika ada musibah, dia sabar. Ketika ada nikmat, dia bersyukur. Maka mudah hidup seorang mukmin. Dia akan menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa ada rasa depresi atau rasa galau dan seterusnya. Orang mukmin itu hidupnya santai, aman, nyaman. Bahkan sempat viral beberapa hari yang lalu, ada seorang laki-laki, seorang bapak-bapak yang bunuh diri di jembatan Suramadu. Jadi dia loncat ke laut dan akhirnya mati. Dia meninggalkan motor, kemudian ada juga sebuah surat wasiat untuk keluarganya. Ini merupakan salah satu bentuk kejahilan. Mungkin dia mengira dengan dia bunuh diri akan selesai urusannya. Tidak. Justru dengan bunuh diri, maka dia akan justru menambah beban hidupnya di akhirat. Begitu pula contohnya seperti orang-orang Jepang juga. Banyak sekali mereka itu yang bunuh diri.
Terutama ketika di kondisi seperti ini, seperti pandemi ini, kasus bunuh diri sangat meningkat di Jepang. Bahkan disebutkan itu pada tahun 2020 jumlah kasus bunuh diri itu tercatat sebanyak 20.919 kasus, ya banyak. Bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kasus COVID sendiri. Ya, kalau kasus COVID sendiri itu hanya sebanyak 3.460 ya, di Jepang itu. Itu ya, orang-orang yang jahil, bahkan orang-orang yang tidak memiliki agama. Ya, seperti itu. Bahkan ada sebuah tradisi di Jepang itu namanya harakiri. Harakiri jadi ketika seseorang itu gagal dalam melaksanakan tugas atau melakukan kesalahan yang besar, maka dia akan membunuh dirinya sendiri dengan cara menusuk perutnya dengan pisau atau samurai gitu. Dan itu tujuannya adalah untuk memulihkan nama baiknya. Jadi dengan cara dia membunuh diri akan pulih nama baiknya di dunia, tapi di akhirat dia diadab. Sama aja kan. Maka kita harus berhati-hati dari hal yang seperti ini. Kemudian ada faslun, pasal. Jadi beliau di sini membawakan ada bab-bab, kemudian setiap bab ada beberapa pasal yang beliau sematkan di situ. Faslun, qala al-ulama'u al-mautu laisa bi'adamin mahdin wala fana'i sarfin wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatuhu wa hailulatun bainahuma. Berkata para ulama, kematian itu bukan hanya sekedar ketiadaan dan bukan pula sekedar kebinasaan, akan tapi kematian itu adalah inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan, terputusnya hubungan ruh dengan badan, wa mufaraqatuhu, dan berpisahnya ruh dengan badan, wa hailulatun bainahuma, artinya sama ya. Wa tubdalu halun wa intiqalun min darin ila darin, dan berpindahnya suatu jiwa, suatu kondisi dari alam yang satu ke alam yang berikutnya. Wa huwa min a'dhamil masaib, dan kematian itu merupakan musibah yang sangat besar, musibah yang sangat besar. Wa qad sammahu Allah taala musibatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kematian dengan musibah. Fi qaulihi fa asabatkum musibatul maut. Ya, Allah berfirman, lalu kalian ditimpa oleh musibah berupa kematian. Jadi kematian merupakan musibah, ya, bukan hal yang biasa. Kematian merupakan musibah. Fal mautu huwal musibah al-udhma. Maka kematian itu adalah musibah yang sangat besar. Waraziyatul kubra, dan bencana yang sangat besar. Qala ulama'una wa'adhamu minhu al-ghaflatu anhu. Dan para ulama mengatakan, dan yang lebih parah dan yang lebih dahsyat daripada kematian adalah al-ghaflatu anhu, yaitu lalai dari kematian. Ini lebih parah, ya, lebih parah daripada kematian itu sendiri, yaitu lalai dari kematian. Ya, padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kesehatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Lalu bagaimana bisa seorang itu lalai terhadap kematian? Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bermuhasabah, yang mengintrospeksi dirinya, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menunjukkan, ya, wal i'radu an dzikrihi, dan juga yang lebih dahsyat, lebih parah daripada kematian adalah al i'radu an dzikrihi, yaitu berpaling dari mengingat kematian. Itu juga termasuk hal yang lebih parah daripada kematian itu sendiri. Ketika seorang itu lalai kepada kematian. Wa qillatut tafakkuri fihi, dan sedikit bertafakkur, sedikit berpikir tentang kematian.
wa tarkul amali bihi, dan dia meninggalkan beramal untuk kematian. Wa inna fihi wahdahu la ibratan liman i'tabara. Padahal dalam kematian itu saja terdapat ibrah bagi orang-orang yang mau mengambil ibrah. Wa fikratun liman tafakkara, dan ada juga pengetahuan bagi orang-orang yang mau berfikir. Wa fi khabarin yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna al-bahaim ta'lamu minal mauti ma ta'lamun ma akaltum minha saminan. Dalam satu khabar diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, kalau seandainya hewan-hewan itu mengetahui tentang kematian sebagaimana yang kalian ketahui, maka kalian tidak akan makan hewan yang gemuk sedikit pun. Jadi ketika seandainya hewan itu tahu tentang masalah kematian, maka pastilah hewan-hewan itu akan jadi kurus, tidak akan bisa makan karena terpikir dengan kematian. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa yurwa anna a'rabiyan kana yasiru ala jamalin lahu fa khara al-jamalu mayyitan fa nazala al-a'rabi anhu wa ja'ala yatufu bihi wa yatafakkaru fihi wa yaqulu ma laka la taqum ma laka la tanba'ith hadhihi a'dha'uka kamilah wa jawarihuka salimah ma sya'nuk malladhi kana yahmiluk malladhi kana yab'athuk malladhi sara'aka malladhi anil harakati mana'aka thumma tarakahu wansarafa mutafakkiran fi sya'nihi muta'ajjiban min amrihi. Dan ada sebuah kisah yang diriwayatkan bahwasanya ada seorang Arab Badui yang dia sedang melakukan suatu perjalanan dengan untanya. Lalu tiba-tiba unta tersebut mati mendadak, jatuh tersungkur mati. Lalu orang Arab Badui tersebut turun dari untanya dan dia mengelilingi unta tersebut dan dia berpikir heran, dan dia mengatakan, malaka la taqum, kenapa kamu tidak berdiri? Malaka la tanba'its, kenapa engkau tidak bangkit? Ini semua anggota tubuhmu telah masih sempurna, alat indramu juga masih utuh, lalu ada apa denganmu? Apa yang buatmu demikian? Mengapa engkau menjadi tersungkur? Apa yang mencegahmu untuk bergerak? Lalu orang Arab Badui tersebut meninggalkan untanya dan dia pergi dalam keadaan dia heran memikirkan tentang kondisi untanya tersebut. Jadi kematian itu bisa datang secara tiba-tiba, mendadak. Wa ansyadu fi ba'di syujja'an mata hatfa'an fihi. Dan para ulama ada membuat suatu syair tentang kisah yang cukup panjang tentang seorang pemberani yang tiba-tiba mati mendadak. Kita bacakan terjemahannya saja karena sangat panjang. Mereka mengatakan, sebelum kematiannya tiba, pertanda telah datang mengabarinya. Ia jatuh terkapar, terhenyak pada tangan dan mulutnya. Dia enyahkan baju besi dan tombaknya, lalu bentangkan jasad. Terlentang dada tengada, bagai kayu besar terbelah dua. Oh kasihan, penunggang kuda kesatria, ada apa denganmu? Kekuatan sirna tak bicara. Ini dua tangannya, ini semua raganya. Tidak satu pun yang terluka, tidak tercerai juga. Betapa pedih tiada kata jika Allah menjatuhkan takdirnya. Musibah besar menghampiri Anda tatkala tidak mengagungkannya. Kematian adalah berita nyata. Kita di sini menjadi saksi betapa dahsyat ketika terjadi, namun ingin selalu ingkari. Itu sebuah syair yang dibawakan oleh orang penyair. Kemudian beliau melanjutkan, warawat Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah fi Nawadiril Usul. Telah meriwayatkan At-Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Nawadiril Usul, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wal Khatib Ibnu Salim an Abdul Aziz Al-Majishun an Muhammad ibn Munkadir. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Al-Khatib bin Salim
dari Abdul Aziz Al-Majishun dari Muhammad bin Qadir, beliau mengatakan, mata bunun li Adam alaihi salam, faqala ya Hawa qad mata ibnuk, faqalat wa mal maut, qala la ya'kulu wa la yashrabu wa la yaqumu wa la yaq'adu, farannat, faqala Adam alaihi salam, alayka rannatu wa ala banatika ana wa baniya minha bara'un. Ya, seorang perawi itu mengatakan ada satu anak Adam yang meninggal. Ya. Lalu Nabi Adam berkata kepada istrinya Hawa, qad mata ibnuk, telah mati anakmu. Faqalat wa mal maut, lalu Hawa mengatakan, apa itu kematian? Qala la ya'kul wa la yashrab wa la yaqum wa la yaq'adu, yaitu seorang tidak bisa makan, ya, tidak minum, tidak berdiri, tidak duduk. Maka Hawa pun menangis, ya, dengan kencang. Lalu Adam alaihissalam mengatakan, ya, berhentilah menangis, ya, karena aku dan anak-anakku berlepas diri darinya. Ya, jadi kematian itu akan menimpa seseorang kapan saja, tidak pandang usia. Kemudian ada pasal yang baru lagi, faslun. Qauluhu fala'allahu ayasta'tiba. Sabda Nabi SAW, fala'allahu ayasta'tiba, di hadis yang tadi telah kita sampaikan di awal, barangkali dia bisa meminta taubat, ya. Fala'allahu ayasta'tiba. Al-isti'tabu talabul utsbah. Al-isti'tab artinya adalah meminta keridhaan. Wa dzalika la yahsulu illa bitaubah warruju'i anid dzunub. Dan hal itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan bertaubat dan dengan kembali dari dosa-dosa. Berkata Al-Jauhari, ista'taba talaba ayu'taba. Al-Jauhari mengatakan ista'taba artinya adalah talaba an yu'taba, meminta untuk diridhoi. Taqulu ista'tabtuhu fa'tabani. Contohnya ketika ada kalimat engkau mengatakan ista'tabtuhu fa'tabani, aku minta ridho kepadanya, lalu dia pun memberikan ridho kepadaku. Wa fi tanzili fi haqqil kafirin. Ada juga contoh dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir. Allah berfirman, wa yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Dan jikalau mereka orang-orang kafir itu meminta ridho, maka mereka bukan orang-orang yang diterima keridhoannya, ya, permintaan ridhonya. Wa ruwiya an Sahlin ibn Abdullah at-Tusturi annahu qala la yatamanna ahadukum al-maut illa thalathatan. Berkata Sahl bin Abdullah at-Tusturi, dia mengatakan, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, ya, bukan janganlah, tidaklah, ya, tidak ada salah seorang dari kalian mengharap kematian kecuali 3 orang, kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah rajulun jahilun bima ba'dal maut, seorang yang jahil akan kehidupan setelah kematian. Jadi tidak ada seorang yang mengharapkan kematian kecuali 3. Yang pertama, seorang yang bodoh, yang jahil terhadap apa yang akan terjadi setelah kematian. Yang kedua, wa rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaih, yaitu adalah seorang yang lari dari takdir-takdir Allah Ta'ala kepadanya. Orang yang lari dari takdir Allah, dia akan minta kematian. Au mushtaqun muhibbun li liqa'illahi azza wa jalla. Atau yang ketiga adalah orang yang rindu, lagi cinta untuk berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Itulah 3 golongan yang mengharapkan kematian. Yang pertama adalah orang yang jahil, yang tidak tahu tentang masalah setelah kematian. Yang kedua, seseorang yang ingin lari dari musibah, ingin lari dari takdir Allah azza wa jalla. Yang ketiga adalah orang-orang yang cinta dan rindu untuk bertemu dengan Rabbnya azza wa jalla. Makanya nanti ada pembahasan bolehnya mengharapkan kematian ketika ada syarat terpenuhi, ya, boleh ketika ada syarat terpenuhi.
Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa ruya anna malakal maut alaihi salam jaa ila Ibrahim alaihi salam Khalil Rahman azza wa jalla liyaqbid ruhahu. Diriwayatkan bahwasanya malaikat maut alaihi salam datang menemui Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu kekasih Ar-Rahman azza wa jalla, untuk mencabut ruhnya. Faqala Ibrahim, ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqbadu ruha khalilih? Wahai malaikat maut, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih mencabut ruh kekasihnya? Fa'araja malakul maut alaihi salam ila rabbih. Lalu malaikat maut pun naik menuju Allah azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qul lahu hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih? Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, katakanlah kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih yang tidak suka bertemu dengan kekasihnya? Faraja'a. Lalu malaikat maut itu pun kembali kepada Nabi Ibrahim. Faqala, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, iqbid ruhi as-sa'ah, cabutlah ruhku sekarang juga. Ini dalil tentang orang-orang yang ingin mati karena dia cinta, karena dia rindu kepada kekasihnya. Ya, qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ma min mu'minin illa wal mautu khairun lah, faman lam yusaddiquni fa inna Allah ta'ala yaqul wa ma indallahi khairun lil abrar. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidaklah seorang mukmin kecuali kematian itu baik baginya. Maka siapa yang tidak membenarkan aku, maka lihatlah kepada firman Allah Ta'ala, wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu baik bagi orang-orang yang baik. Wa qala ta'ala, wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya pemberian tangguh kita itu, atau pemberian tangguh kami itu baik bagi diri mereka. Wa qala Hayyan ibn al-Aswad, al-mautu yusrun yusul habib ilal habib. Kematian itu adalah sarana yang menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Itulah tiga golongan orang-orang yang biasanya mengharapkan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, ya, babu jawazi tamannil maut wa du'ai bihi khaufa dhahabiddin. Babun jawazu tamannil maut wa du'ai bihi khaufa dhahabiddin. Ya, bab bolehnya mengharapkan kematian dan meminta kematian karena yang penting, ya, karena takut rusaknya agama. Maka boleh, ketika seorang itu takut akan terkena fitnah agamanya, akan merusak agamanya, maka boleh bagi dia untuk meminta kematian, mengharapkan kematian. Beliau melanjutkan, qala Allah azza wa jalla mukhbiran an Yusuf alaihissalam. Allah azza wa jalla mengabarkan tentang Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Nabi Yusuf mengatakan, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Wa an Maryam alaihi salam fi qawliha ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dan Allah juga mengabarkan tentang kisahnya Maryam yang mana dia berdoa, aduhai seandainya aku mati sebelum hal ini dan aku menjadi orang yang dilupakan. Di sini Maryam meminta kematian, berangan-angan untuk mati saja. Dan ada sebuah riwayat dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajulu biqabri rajuli fayaqul ya laitani makanahu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seseorang itu melewati sebuah kuburan teman yang lain, lalu dia mengatakan ya laitani makanahu,
seandainya aku yang menempati posisinya. Ini sebuah hadis. Kemudian kita masuk penjelasannya. Faslun. Qultu la ta'arudu baina hadhihi at-tarjamah wallati qablaha lima nubayyinuhu. Tidak ada kontradiksi antara pasal yang ini dengan yang sebelumnya yang telah kita jelaskan. Amma Yusuf alaihi salam faqala Qatadah lam yatamanna al-maut ahadun nabiyyun wala ghairuhu illa Yusuf alaihi salam hina takamalat alaihi ni'am wa jumi'a lahu asy-shimal ishtaqa ila liqa'i rabbi azza wa jalla. Berkata Qatadah tentang Nabi Yusuf, tidak ada seseorang pun yang minta kematian, ya, nabi atau yang lainnya kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu terjadi ketika telah sempurna seluruh nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada dia. Jadi seluruh nikmat Allah telah terkumpul pada Nabi Yusuf, lalu beliau meminta doa agar dimatikan. Ia rindu untuk bertemu dengan Rabb-Nya azza wa jalla. Faqala Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani. Wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan Engkau telah mengajarkan kepadaku. Fashtaqa ila liqa'i Rabbi azza wa jalla. Maka Nabi Yusuf itu rindu untuk bertemu dengan Rabb-Nya azza wa jalla. Wa qila inna Yusuf alaihi salam lam yatamanna al-maut wa inna ma tamanna al-muwafata 'ala al-Islam. Dan ulama yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak mengharapkan kematian, tapi yang saja beliau hanya mengharapkan agar mati di atas keislaman. Mati di atas keislaman. Ai idza jaa ajali tawaffani musliman. Maksudnya adalah jika datang ajalku maka wafatkanlah aku di atas keislaman dalam keadaan muslim. Wa hadha huwal qaulul mukhtar fi ta'wil al-ayah inda ahli ta'wil. Dan inilah perkataan yang dipilih tentang takwil ayat tersebut di kalangan para ahli takwil. Wa amma Maryam alaihi salam fa inna ma tamannatil mauta liwajhain. Adapun Maryam alaihi salam dia meminta kematian atau mengharapkan kematian karena dua alasan. Yang pertama, annaha khafat ayyudhanna biha su' fi diniha wa ta'ayyara. Dia khawatir akan disangka buruk di dalam agamanya dan dia akan dicela. Fayuftinu hadzalik, yang mana hal tersebut bisa membuat fitnah bagi dirinya, akan memfitnah diri dan agamanya. Itu alasan yang pertama. Atsani li'alla yaqa'a qaumun bisababiha fil buhtan waz-zuri wa nisbati ila zina wa dzalika muhlikun lahum. Yang kedua, sebab mengapa Maryam ingin mati, ingin kematian, ya, agar orang-orang itu tidak terjerumus karena sebab Maryam di dalam berita bohong atau kedustaan dan tuduhan zina, yang mana hal tersebut bisa membinasakan mereka. Bisa membinasakan mereka. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi haqqi man iftara ala Aisyah radhiyallahu anha walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Wa qala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi azim. Dan Allah azza wa jalla telah berfirman tentang masalah seseorang yang telah membuat kedustaan kepada Aisyah. Dalam hadis al-ifki, hadis yang panjang, ada seorang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan zina. Maka Allah berfirman tentang orang tersebut, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim. Dan orang-orang yang telah mengambil andil besar dalam kebohongan tersebut, maka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Wa qala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi azim. Ya, mereka mengira itu adalah perkara yang ringan, padahal itu adalah besar di sisi Allah azza wa jalla. Ya, maka boleh bagi seseorang untuk mengharapkan kematian jikalau dalam masalah akhirat. Ya, misalnya ketika dia akan tertimpa fitnah, ya, maka dia boleh berdoa untuk minta kematian. Ya, atau misalnya dia rindu dengan Rabb-Nya, ingin bertemu dengan Rabb-Nya, maka boleh baginya untuk meminta kematian. Namun apabila dia minta kematian karena sebab musibah duniawi, maka inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi inilah poin atau bab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi seorang mukmin dilarang untuk meminta atau mengharapkan kematian karena sebab ada musibah yang menimpa dirinya, itu musibah duniawi, dan seorang diperbolehkan untuk mengharapkan kematian jikalau dalam kemaslahatan akhirat. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang wafat di atas keislaman, di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.